Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat dengan NIM 205231323, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis uji asumsi klasik menggunakan aplikasi IBM SPSS versi ke-25. Di sini saya sudah mendapatkan datanya, yaitu mengenai pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah, studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama service excellence sebagai variabel 1, brand image sebagai variabel X2, dan produk bank syariah sebagai variabel Y. Langsung saja kita masuk ke aplikasi IBM SPSS. Nah, setelah masuk ke aplikasi IBM SPSS, silakan kita klik ke variable view. Kemudian kita isi di bagian nama. Yang pertama yaitu X1 sebagai service excellence, X2 sebagai brand image, dan Y sebagai produk bank syariah. Weight di sini kita ganti menjadi 10 semua, dan desimal kita ganti menjadi 0. Kemudian di bagian measure kita masukkan scale. Setelah kita style seperti ini, kemudian kita masuk ke data view. Nah, silakan nanti di sini teman-teman untuk masukkan data yang akan dianalisis di sini sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Karena saya sudah mempunyai datanya, saya akan langsung copy paste saja. Oke, setelah teman-teman memasukkan datanya lengkap semuanya di sini, langsung saja kita untuk menganalisis uji asumsi klasik. Pertama yaitu kita menuju ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear. Nah, di variabel dependent ini kita masukkan Y. Kemudian di variabel independen ini kita masukkan X1 dan X2. Di bagian statistik yang di sini kita centang semua. Kemudian covariance matrix, dan jangan lupa ada bin Watson. Continue. Kemudian bagi bagian plots, variabel Y kita masukkan spread. Kemudian variabel X kita masukkan resid, dan standar research residual plot jangan lupa kita klik centang semua. Selanjutnya yaitu save. Di bagian residual kita centang yang unstandarized, sudah cukup, dan continue. Jika setelah semuanya sudah di style seperti itu, maka langsung saja kita klik OK. Ya, setelah kita seperti ini, langsung kita analisis lagi, yaitu analyze, kemudian non parametric test, kemudian when sample, analyze, saya ulangi, non parametric test, legacy dialog, kemudian sampel KS. Nah, di sini kita masukkan tes variable list unstandarized residual. Kemudian langsung kita klik OK. Di sini tujuannya tadi untuk mendapatkan tabel one sample Kolmogorov untuk menganalisis uji normalitas.
Setelah seperti ini, kita lanjut ke transform, kemudian komputer variabel. Nah, di sini kita masukkan ABS underscore res. Sini kita klik all, kemudian ABS, dan klik tanda panah ke atas ini. Nah, tanda tanya di sini kita masukkan unstandarized residual seperti ini saja. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, setelah transform tadi itu keluar data execute di bawah ini, langsung kita analisis lagi. Yang pertama analyze, kemudian regresi, kemudian kita masuk ke linear. Nah, variabel dependent di sini kita ganti menjadi variabel ABS res. Kemudian variabel independen masih sama, dan di bagian statistik kita klik di sini yang bagian model fit sama part and partial correlation saja. Kemudian covariance mixnya tidak perlu dicentang. Selanjutnya continue, dan bagian plots ini di sini masih sama, tidak ada yang perlu diganti. Kemudian save. Bagian residual unstandarized kita matikan saja, continue, dan kita klik OK. Ya, ini kita sudah mendapatkan hasil output yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencoba untuk menginterpretasi uji analisisnya. Setelah mendapatkan hasil output dari analisis pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk Bank Syariah, studi kasus mahasiswa Bank Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, saya akan mencoba menginterpretasi uji asumsi klasik. Di sini saya sudah memindahkan hasil output tadi ke dalam dokumen Word agar kita mudah mempelajarinya. Yang pertama yaitu uji normalitas. Sini ada tabel one sample Kolmogorov Smirnov test dan ada tabel normal PP plots of regression standardized residual. Ketentuan dari uji normalitas yang pertama yaitu dinilai dari nilai sig to tailed. Jika nilai sig to tailed lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data berdistribusi normal. Tetapi jika sig to tailed kurang dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi tidak normal. Kemudian dinilai dari tabel plots. Jika titik-titik mendekati garis, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal, dan jika titik-titik menjauhi garis, maka dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal. Bisa kita lihat nilai dari sig to tailed pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov yaitu sebesar 0,200. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov diketahui nilai signifikasinya sig to tailed 0,200 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan hasil uji normalitas p-plots, titik-titik ini mendekati garis, dan sehingga dapat disimpulkan bahwa data juga berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Ketentuan pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah yang pertama berdasarkan nilai toleransi. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi jika nilai toleransi kurang dari 0,10, maka artinya terjadi multikolinearitas. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilai VIF lebih dari 10, maka artinya terjadi multikolinearitas. Berdasarkan analisis yang sudah saya
lakukan tadi, di sini terdapat nilai toleransi yaitu sebesar 0,985 yang artinya kurang dari 0,10 dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian pada nilai VIF di sini sebesar 1,015 yang artinya kurang dari 10 dan artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Pengambilan keputusan uji autokorelasi yaitu yang pertama, jika D kurang dari DL atau D lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Dan jika DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Dan jika DL kurang dari D kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan, hasil autokorelasi di sini yaitu N, yaitu sebanyak sejumlah sampel yang saya analisis. Kemudian nilai D di sini yaitu bisa kita lihat pada tabel ini ada nilai Darwin-Wasser yaitu sebesar 2,543. Kemudian nilai DL dan DU ini bisa kita lihat pada tabel Darwin-Wasser, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai D lebih besar dari D4 min DL, di mana nilai D itu 2,543 dan nilai 4 min DL itu sebesar 2,5375, yang artinya hipotesis 0 ditolak dan terdapat autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Ketentuan pengambilan uji heteroskedastisitas yaitu yang pertama, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan jika nilai sig kurang dari 0,5 maka artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada service excellence di sini terdapat nilai sig sebesar 0,116 yang artinya lebih besar dari 0,05, jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas brain image di sini terdapat nilai sig yaitu sebesar 0,265 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Mungkin itu saja interpretasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.